هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua dimanapun dan kapanpun kita berada. Insya Allah pada malam waktu Kairo, saya Yusuf Al-Bankawi, salah satu mahasiswa Al-Azhar University di Kairo, akan menyampaikan sesuatu yang sering kita dengar. Sudah sering sekali kita dengar dari pembatal-pembatal puasa. Sesuatu yang harus kita tinggalkan berupa larangan-larangan di bulan Ramadan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Sesuatu yang telah kita dengar, yang sering kita dengar, seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, begitu pula berhubungan seksual dengan sengaja, ataupun yang lainnya. Mungkin tak perlu saya bahas di sini, karena banyak asatizah, ustadz, teman-teman yang sudah sering menyampaikan hal tersebut. Mungkin pada malam ini saya akan menyampaikan salah satu dari pembatal-pembatal puasa itu, yaitu bagaimana seseorang yang pada malam hari atau waktu subuhnya, sebelum waktu subuh dia berhubungan badan dengan istri, berhubungan suami istri, kemudian mendapati azan subuh, dia masih dalam keadaan berjunub atau belum suci. Sering timbul pertanyaan di antara kita, apakah dia harus berpuasa, melanjutkan puasanya, atau tidak baginya puasa? Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini sebuah masalah yang sudah dibahas oleh para ulama. Kita mengambil beberapa dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quran tentunya, karena itulah pegangan seorang ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Ayat yang sering kita dengar. Ayat yang sering kita dengar di antara ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan. Yaitu ayat yang ada beberapa ayat setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Beberapa ayat setelahnya disebutkan uhillalakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayat. Zahir ayat ini membuat kita bingung. Bagaimana seseorang yang sebelum waktu subuh dia berhubungan suami istri, kemudian waktu subuhnya dia mendapati dirinya masih dalam keadaan belum bersuci. Apakah dia harus berpuasa atau tidak? Mungkin dengan zahir ayat itu kita bingung. Inilah fungsi kita belajar ilmu syar'i di dalam
ulumul Quran, dalalatul ayat, dibahas salah satu ad-dalalah, yaitu dalalatul iqtida. Dalalah yang menunjukkan konsekuensi atau hal yang tidak dibicarakan secara zahir dari ayat atau hadis, tetapi ada makna yang terselubung di ayat atau hadis tersebut, yaitu dalalatul iqtida. Dari ayat ini kita bisa menangkap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi kaum muslimin, baik itu perempuan ataupun laki-laki, yang itu sebagai suami atau istri, untuk berhubungan suami istri sebelum azan subuh, sebelum waktu subuh masuk di bulan Ramadan. Dengan pembolehan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum masuknya waktu subuh, maka menunjukkan bahwasanya 1 detik pun sebelum waktu subuh itu masih boleh, atau 1 detik 1 menit sebelum masuk waktu subuh itu masih boleh untuk kita atau untuk suami dan istri untuk melakukan hubungan badan. Maka dari itu, ketika dia melakukan hubungan badan 1 menit atau beberapa saat sebelum masuk waktu subuh, tidak memungkinkan baginya untuk langsung bersuci. Maka bersuci harus membutuhkan waktu. Maka dari itu, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi seorang yang dalam sebelum waktu subuh dia berhubungan suami istri, ketika masuk waktu subuh, agar bagi dia berpuasa. Maka tidak masalah untuk berpuasa, melanjutkan puasanya, kemudian dia mandi junub, atau ya kemudian ketika masuk waktu subuh, baru dia untuk bersuci, mandi junub dan sebagainya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dimanapun dan kapanpun kita berada. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah disebutkan an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasilu wa yasum. Dari hadis ini merupakan salah satu al-adillah dari banyak dalil yang menunjukkan bolehnya orang yang berhubungan badan suami istri sebelum masuk waktu subuh, ketika masuk waktu subuh, agar bagi dia berpuasa. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati waktu subuh dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berjunub. Tsumma yaftasilu wa yasum. Kemudian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk waktu subuh, beliau baru mandi junub dan kemudian beliau melanjutkan puasanya. Itu salah satu itu sebuah jawaban dari masalah yang mungkin sering kita bertanya-tanya di dalamnya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang kedua yang mungkin sering kita dengar bahwasanya masalah ini mutlak, tidak ada ikhtilaf di dalamnya, yaitu keluar mani dengan sengaja. Mohon maaf sebelumnya, keluar mani dengan sengaja. Atau dalam tanda kutip, onani. Di dalam masalah ini bukan masalah yang ulama berittifaq di dalamnya, melainkan ada ikhtilaf di dalamnya. Salah satu dalil mereka yang tidak memasukkan onani ke dalam pembatal-pembatal puasa, tidak adanya dalil
yang menunjukkan bahwasanya onani itu pembatal puasa. Salah satunya yang menyebutkan hal ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ala kullin, kita di dalam hal ini mendapatkan pelajaran yang penting, yang dimana ketika masalah tersebut masalah ijtihadiyah, masalah yang boleh di dalamnya ikhtilaf, maka bagi kita untuk melapangkan dada. Begitulah salah satu atau beberapa masalah yang sering kita dengar. Kemudian sedikit saya tambahkan, wallahu a'lam, masalah tarjih di sini kebanyakan ulama mentarjih bahwasanya onani termasuk pembatal puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ala kullin, ini masalah ijtihadiyah yang mengharuskan kita untuk melampangkan dada kita di perbedaan masalah-masalah fiqhiyah. Tidak dengan masalah i'tiqadiyah, yang itu termasuk masalah usul, yang tidak boleh di dalamnya ikhtilaf. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kita taufik agar senantiasa istiqomah di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena ketahuilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, Allah yang berada, Allah yang di bulan Ramadan dan Allah yang di luar Ramadan adalah itu Allah yang satu. Allahu Ahad. Allah yang di bulan Ramadan bukanlah Allah yang di luar bulan Ramadan, tapi Allahu Ahad, Allah yang satu, sama Tuhan kita Rabbul Alamin. Maka marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana takwa adalah wasiyatul awwalin wal akhirin. Maka ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.